Juara, Anda sedang menyaksikan podcast Suara Semada. Ini adalah podcast pertama yang kami launchingkan dalam podcast Suara Semada. Sobat Juara penasaran gak sih, kenapa podcast kita dinamakan podcast Suara Semada? Jadi, Suara Semada diambil dari kata suara sang juara. Sedangkan juara sendiri merupakan jargon dari semada yang diambil dari kata jujur, berwawasan, aktif, religius, dan amanah. Keren kan? Nah, kali ini saya sebagai Zakira Umi Hijratullah akan membawakan materi dengan narasumber kami, Duta Pelajar Sadar Hukum. Nah, materi ini berisi tentang perundungan dan korelasinya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita. Halo teman-teman. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Tak kenal maka tak Sayang. Jadi alangkah baiknya kalau kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto dan saya dari SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, dan sekarang saya duduk di kelas 12, bangku kelas 12 sekolah menengah atas atau setara dengan kelas 3 SMA dan berada di jurusan IPA seperti itu. Oke, baik, rekan saya sudah berkenalan. Iya. Maka selanjutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Sukaina. Saya dari SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Saya duduk di bangku kelas 11 atau setara dengan kelas 2 SMA. Dan saya juga merupakan jurusan IPA. Nah, kalian datang di sini untuk mensosialisasikan tentang Duta Pelajar Sadar Hukum. Tapi mungkin sobat suara yang sedang menyaksikan podcast ini bingung nih, apa sih Duta Pelajar Sadar Hukum itu? Kalian mau nggak jelasin apa sih Duta Pelajar Sadar Hukum itu dan tugas-tugasnya? Oke, boleh. Saya akan menjelaskan ya. Dalam memahami Duta Pelajar Sadar Hukum ini, ada dua kata kunci nih yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama itu ada duta pelajar dan yang kedua adalah sadar hukum. Untuk duta pelajar itu sendiri, duta pelajar itu adalah seseorang yang telah dilewati oleh seleksi khusus oleh karena mereka memiliki daya pikir yang kreatif serta kritis dalam mengembangkan ide-ide yang cemerlang. Kemudian yang kedua, sadar hukum. Sadar hukum itu ialah orang-orang atau kelompok tertentu yang mana mereka ini memiliki kesadaran dalam kesadaran dalam hukum yang berlaku di Indonesia atau namanya hukum positif seperti itu. Sehingga kalau dua kata kunci ini kita sandingkan menjadi duta pelajar sadar hukum, maka duta pelajar sadar hukum ini dapat diartikan sebagai seseorang yang telah dilewati oleh seleksi khusus karena mereka kreatif dan memiliki daya pikir yang kritis serta bertugas dalam memberikan kesadaran nih kepada khalayak, dalam hal ini masyarakat atau siswa-siswi misalnya kalau di sekolah seperti itu. Baik, sadar hukum itu juga diimplementasi dalam pasal 30 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang dimana ini memang sudah menjadi wewenang dalam kejaksaan dalam bidang menenteramkan dan menertibkan kekuasaan umum ya, atau kayak masyarakat umum. Maka dari itu kejaksaan ini memiliki wewenang dalam hal ini, dan ini memberikan kejaksaan ini memberikan sosialisasi baik seperti halnya sekarang ini adalah kegiatan positif tentang Duta Pelajar Sadar Hukum. Oke. Jadi di podcast kali ini apa tema yang bakal kalian angkat? Baik, tema yang kami angkat ini memang kemarin sebelum kita membuat karya ilmiah atau makalahnya kita diberikan beberapa opsi ya, pilihan mengenai tema. Nah, di sini kami lebih memilih tentang perundungan dan kebetulan kami sudah membuat judul nih, Cengkram Perundungan dalam Dunia Pendidikan. Nah, pasti bertanya-tanya kan Kak, kenapa sih kita ngambil tentang dunia pendidikan, kenapa nggak umum saja? Nah, kita tahu Kak, memang di pendidikan ini memang lagi marak-maraknya kegiatan-kegiatan yang memang kayak perundungan atau melakukan fisik, oceh-ocehan atau olok-olokan. Dan di sini kita mengambil tema itu guna memiliki tujuan ya Kak ya, memiliki tujuan untuk memberikan motivasi-motivasi kepada siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Ada tambahan nih Kak? Oke, sebagai tambahan aja, perundungan ini kami angkat dalam podcast ini sekaligus juga dalam karya tulis ilmiah kami, yang mana itu kami gunakan untuk lomba Duta Pelajar Sadar Hukum di tingkat kabupaten karena
secara tidak langsung kami juga pernah menjadi salah satu korban perundungan. Benar Nah, banget. karena kami sadar akan hal itu dan hal ini bisa menjadi bom waktu bagi siswa-siswi yang ada di sekolah, maka sudah menjadi tanggung jawab kami ya sebagai duta pelajar untuk menangani kasus yang ada seperti ini. Iya, benar banget. Nah, akhir-akhir ini kalian pasti dengar dong berita soal kasus pembulian Iya. santri yang berinisial AM 17 tahun pada tanggal 22 Agustus 2022. Bahkan korban juga tewas dalam perundungan ini. Apa tanggapan kalian atas kasus tersebut? Oke, baik, tanggapan dari kita ya Kak Ya. ya. Oke, ini memang menjadi perhatian khusus untuk kita, bahkan untuk khalayak ramai, karena memang ini sebenarnya tidak sewajarnya terjadi di lingkup pendidikan, apalagi sampai tewas ya. Mungkin tanggapan dari kami mungkin ini akan menjadi perhatian khusus untuk pemerintah, karena memang ini sudah harus ditindaklanjuti, apalagi korban ini sampai tewas ya Kak ya. Kecuali korban ini memang masih harus diterapi mental mungkin ini masih bisa ditindaklanjuti kepada psikolog atau duta-duta sekarang Iya, ini. Tapi ini sudah tewas ini, dan ini memang harus menjadi perhatian tidak hanya untuk sekolah, tapi juga harus menjadi tolak ukur dari pemerintah untuk melihat bahwa ini loh, Indonesia ini atau pendidikan Indonesia ini memiliki tingkat perundungan yang memang lagi marak-maraknya gitu ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Oke, selain yang dijelaskan oleh rekan saya terkait perhatian ya, Iya. memang hal ini tentu menjadi perhatian dan keprihatinan ya. Iya, benar. Bukan hanya bagi kita saja, tetapi bagi bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia ini kan adalah negara yang besar ya. Negara yang besar itu kalau kita telisik lebih dalam, harusnya memiliki spirit kemartabatan yang tinggi. Benar. Karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki spirit kemartabatan yang tinggi, seharusnya hal-hal misalnya seperti perundungan ini nih seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu hal ini tentu menjadi keprihatinan bukan hanya bagi tenaga kependidikan, dalam hal ini misalnya guru dan sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah yang berbasis agama, misalnya MI, MTS, MA dan lain sebagainya. Tetapi hal ini juga menjadi harusnya kepeloporan dari orang tua, Iya, seperti benar, itu. Kak. Keluarga ya Kak ya. Benar sekali. Keluarga. Peran orang tua misalnya kepeloporan dalam pendidikan, pencegahan dan penanganannya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus perundungan sendiri, gimana tindakan yang bisa meminimalisir atau cara kalian deh supaya kasus perundungan ini bisa segera terselesaikan? Oke, baik ya. Sebenarnya tindakan perundungan ini memang kita tidak bisa menjustifikasi harus kita hilangkan ya, karena memang tindakan-tindakan yang seperti ini memang tidak bisa dihilangkan di pikiran masyarakat. Benar. Karena masyarakat atau manusia itu sendiri memang tempatnya hilaf dan salah. Kita juga masyarakat orang-orang di sini ya, tanpa kita pungkiri kita juga pernah melakukan hal-hal yang memang tanpa kita sadar ini perundungan gitu ya. Cuman memang kita di sini sebagai duta pelajar sadar hukum ini menjadi pelopor dalam meminimalisir tindakan perundungan, yang dimana tindakan perundungan ini bisa kita minimalisirkan melalui faktor keluarga, teman sebaya, bahkan media massa ya. Kita tahu bahwa fungsi keluarga ini memberikan motivasi-motivasi kuat terhadap anak itu ya Kak ya, terhadap siswa-siswa itu. Nah, jadi dengan adanya motivasi dia ini memberikan semangat rasa percaya diri anak itu, karena sesuatu orang yang dibully ini memang memiliki tindak rasa percaya diri yang minim atau rendah banget gitu ya. Terus yang kedua tuh faktor teman sebaya Kak. Nah, teman sebaya di sini memang sangat penting karena kita tahu sekolah ini adalah tempatnya kita bergaul ya Kak ya, tempatnya kita bertemu, apalagi sekarang sekolah kita ini full day. Nah, kita pulang sampai sore, bayangkan Kak. Jadi dengan adanya teman sebaya ini kita bisa curcol, apa sih bahasanya itu ya, kayak komunikasi Curhat gitu ya, sebaya. curhat ya Kak ya, curhat. Bahkan kayak kita nih bisa asik lah, bahasa sekarang circle ya, circle. Jadi kita bisa kayak ngadu ke circle kita, aku tadi habis itu pentingnya teman saya sebaya tuh di situ sih. Yang ketiga media sosial ya Kak ya, media sosial, karena kita tahu bahwa kita ini adalah mulai ya di era-era digital ya Kak ya, kayak Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp, Telegram tuh banyak sekarang dipergunakan gitu. Nah, maka dari situ
dengan adanya media sosial mungkin anak ini atau yang terkena bully ini bisa berkurang ya pikiran-pikiran yang ada di rasa lelah di otaknya gitu, bisa diluangkan ke Instagram itu ya kan, kayak bisa dia mendengarkan lagu atau memposting yang membuat ini motivasi dirinya gitu kan. Bahasa sekarang tuh quotes, apa sih Kak bahasanya tuh, quote gitu ya, kayak tulisan-tulisan bagus gitu ya, yang dari quotes ya, yang dari pikirannya dia gitu, itu bisa kayak sedikit membuang rasa jenuh di dalam dirinya gitu. Apalagi mendengarkan lagu sambil memposting itu pasti sangat ya berguna sekali untuk meminimalisirkan tindak perundungan. Betul. Gitu. Ada tambahan nih Kak? Dalam hal meminimalisir ya, selain yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, kami juga sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum ini tentunya memiliki tindak lanjut, misalnya saja kami tuangkan dalam sebuah best practice. Banget nih. Best practice, jadi best practice kami ini nih bentuknya media sosial yang mana tertuang dalam 3 bentuk. Yang pertama itu ada akun Instagram, bot Telegram, dan blog. Nah, jadi dalam meminimalisir ini, selain wujud best practice tadi, kami juga sering melakukan sosialisasi nih, benar banget. Sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga mampu sedikit banyaknya memberikan kesadaran agar bisa meminimalisir tindak perundungan tadi seperti itu. Ya, memberikan motivasi ya Kak, Betul. ya, karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang, apalagi kita lagi beranjak ke remaja beranjak ke dewasa, kita belum menemukan jati diri. Iya. Sehingga dengan kita lakukan sosialisasi seperti itu ya, kita dapat menghilangkan perspektif-perspektif yang lumayan gelap, bahasanya kayak lumayan negatif ya dari anak-anak itu. Jadi kita bisa memberikan motivasi, memberikan wawasan bahwa ini tindakan yang memang seharusnya tidak terjadi gitu. Mau sekecil apapun tindakan itu, pasti bisa menyakiti diri orang lain, bahkan dirinya sendiri bisa tersakiti gitu. Mungkin itu aja ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya bakal tanya ke Dwi. Iya. Terkait pengalaman bully dan bagaimana cara Dwi buat bangkit. Bisa diceritain sedikit? Oke. Tadi saya sudah ada membahas sedikit ya bahwa kami bukan hanya saya saja, tapi kami berdua nih pernah menjadi salah satu korban perundungan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya saja. Jadi pada saat itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, saya nih pernah menjadi salah satu korban perundungan. Nah, untuk pelakunya itu sendiri kan memang di sekolah dasar pada waktu itu tuh masih sering ada siswa yang tidak naik kelas nih. Jadi mungkin di kelas itu dia usianya lebih tua daripada saya, sekaligus fisiknya mungkin lebih besar ya daripada saya, sehingga memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan perundungan. Nah, untuk wujud perundungannya itu sendiri, dia itu melakukan perundungan berupa pemalakan. Jadi dia mengambil uang saya ketika saya datang ke sekolah, sehingga korban ini, dalam hal ini saya, gak bisa memanfaatkan uang saku saya untuk membeli makanan di kantin. Nah, terkait hal itu saya pasti ada cara nih, pasti mikir gimana sih cara saya agar bisa keluar dari masalah ini. Jadi pada saat itu pertama kali yang saya lakukan adalah saya coba ganti penampilan saya. Jadi saya mulai minta belikan tas kepada orang tua saya, terus menggunakan topi. Dalam hal ini mindset saya itu kalau saya belum berubah tampilan saya nggak dikenali oleh dia. Tapi setelah saya lakukan itu mungkin nggak berhasil ya. Jadi saya coba step yang kedua, yaitu saya langsung laporkan ke orang tua nih. Nah, kebetulan orang tua saya ini nih kenal dengan wali kelas saya, sehingga pada saat itu si pelaku ini langsung dipanggil ke kantor, sehingga masalah itu langsung selesai di hari itu, dan keesokan harinya saya sudah terbebas dari perundungan. Jadi seperti itu. Nah, untuk kasus perundungan itu, memang saat itu cuma Dwi aja yang dibully atau ada teman lainnya juga sebagai korban? Mungkin pada saat itu karena keterbatasan saya ya, kebetulan saya masih anak-anak juga pada saat itu, jadi saya mungkin sering bertahan di kelas aja. Tidak menutup kemungkinan di kelas-kelas lainnya kasus yang sama juga mungkin terjadi. Betul. Apalagi kita tahu pemalakan uang ya Kak ya. Pasti orang itu cuma dapat 2.000, kayak apa sih anak kelas 2 SD Kak, sangunya berapa sih ya kan? Pasti bagi dia tuh nggak cukup puas kan Kak dengan 2.000 atau apa, pasti dia mungkin bisa jadi ya melakukan hal-hal terhadap kelas-kelas lain gitu. Nah,
gimana perasaan Dwi setelah kasus itu selesai? Pasti masih ada perasaan trauma kan? Nah, gimana cara Dwi buat bangkit? Oke, untuk cara bangkit ini sendiri nih sebenarnya dari diri saya sendiri. Saya ingin merubah, saya nggak mungkin terus bertahan di kondisi seperti ini. Misalnya berlarut-larut dalam kesedihan ya, dalam hal ini perundungan. Jadi saya coba motivasi diri saya sendiri dengan cara lebih meningkatkan pergaulan saya kepada teman-teman, sehingga sedikit banyaknya misalnya saya terkena masalah yang sama, saya bisa cerita nih ke teman-teman seperti itu. Jadi bisa meringankan beban saya. Yang kedua, dari orang tua saya sendiri. Jadi mungkin ketika saya juga terkena perundungan kembali, saya nih coba cerita kepada orang tua saya, sehingga sedikit banyaknya mampu memberikan saya solusi agar terhindar dari kasus atau tindak perundungan dalam hal ini terjadi secara berulang kembali seperti itu. Oke. Terus untuk tanggapan Sukaina sendiri, kan karena Sukaina juga pernah jadi korban bullying kan? Iya, benar Jadi banget. gimana tanggapan Sukaina tentang cerita Dwi? Pasti perasaannya Sama sedih sih Kak. Oke, jadi di sini memang turut dan jadi perhatian ya Kak ya, apalagi ini terjadi di lingkup pendidikan, di lingkup sekolah dasar Harusnya Kak. nggak terjadi. Iya, harusnya itu tidak terjadi. Apalagi ini masih, ya memang kita tahu SD itu kayak apa sih Kak, masih anak-anak polos, betul. tidak tahu apa-apa. Terus dia dimintai uang, dipalak, dia apa ya bahasanya itu kayak nanti kamu saya pukul ya, diancam ya, bahasanya diancam ya. Bagaimana sih Kak, pasti dia merasa lebih tertekan gitu ya Kak, pasti sedih. Dari sini memang tanggapan saya mungkin karena saya belum ada di situ ya, mungkin saya tidak bisa membantu ya kan, tapi mungkin mendengar cerita ini semoga nantinya tindakan ini tidak akan terjadi berlanjut di jenjang-jenjang selanjutnya untuk Kak Dwi sendiri ya pribadi, dan untuk siswa-siswa lain ya khususnya, semoga ini tidak menjadi ajang-ajang keren bahwa saya melakukan pembulian, saya keren, saya bisa membuli anak ini, itu tidak boleh ya sebenarnya. Dan untuk selanjutnya ya memang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dwi itu sendiri ya, bahwa dia berbicara bersama orang tua, melakukan interaksi hubungan antara orang tua agar mungkin mengurangi beban pikiran. Bayangin Kak, anak SD aja sudah bisa menceritakan seperti itu, pasti sedih ya Kak ya. Dan memang pentingnya teman sebaya ini Kak, bisa jadi kita tidak mau membahas misalnya saja tentang apa di orang tua, tapi dengan teman ini kayak lebih luas bahasanya, lebih dengan teman saya lebih mudah bercerita. Ada kan bahasa kayak gitu ya Kak, apalagi kayak bener-bener bahas sekarang bestie ya kan, tapi kan mungkin anak SD ya Kak, nggak mungkin kan masih kenal bestie itu apa gitu ya, cuma tahu oh ini teman dekat saya, pasti saya cerita aja. Paling juga ngadunya nggak kayak sekarang sampai nak enggak ya Kak, paling ngadunya tadi aku dibully, dengan masih kayak polos gitu Kak. Dan ini memang tugas wewenang dari instansi sekolah itu untuk melakukan sosialisasi kepada anak SD bahwa ini loh, anak SD aja sudah bisa kena bully gitu, apalagi kita tidak tahu di jenjang berikutnya. Maka dari itu memang ini udah menjadi tugas sebagai guru agar mendidik seorang anak itu, mendidik seorang anak, maupun dia pelaku ya kayak sekarang pelaku perundungan atau korban perundungan, ini memang tetap harus dilihat menjadi perhatian khusus untuk sekolah gitu. Jadi kayak tidak semata-mata dia hanya sekolah di situ gitu, jadi harus tetap dididik. Akhlak dia tuh harus dididik Kak gitu. Jadi komunikasi itu penting banget ya. Penting banget. Nah terus perilaku bullying itu nggak sekedar di sekolah kan? Betul. Kalian seperti yang Sukaina tadi bilang, sosial media bisa berpengaruh positif tapi juga bisa berpengaruh negatif. Benar banget. Nah, gimana tanggapan kalian soal kasus bullying melalui sosial media? Boleh? Oke, tanggapan kami selaku Duta Pelajar Hukum ya terkait perundungan yang terjadi di sosial media atau media massa. Kita kenal perundungan yang terjadi di media sosial ini dengan istilah cyberbullying ya. Iya, bahasa sekarang tuh cyberbullying, pokoknya sudah update banget lah. Keren. Terkait itu sebenarnya cyberbullying ini muncul semenjak adanya teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang juga tindak kejahatan di dalamnya. Dalam hal ini cyberbullying ini kalau kita telisik lebih dalam, cyberbullying ini melanggar pasal 26, pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, sehingga
dari pihak pemerintah saja sudah memberikan suatu aturan dalam hal ini hukum ya. Jadi kalau kita secara logika tentu ini merupakan sebuah keprihatinan juga sebenarnya. Selain itu faktor internal juga dari setiap orang yang menggunakan media sosial, dalam hal ini misalnya remaja, harus ditanamkan sedini mungkin. Dalam hal ini adalah pemahaman dan keterampilannya. Pemahaman dalam hal bahwa dia harus tahu bentuk-bentuk dari bahayanya tindak perundungan ini. Kemudian keterampilan dalam hal kalau misalnya dia telah terkena tindak perundungan, jadi dia tahu bagaimana cara dia melapor, speak up istilahnya ya, berbicara ke ya. Betul, untuk meredam tindak perundungan tadi seperti itu. Nah ini juga Kak, kita tahu bahwa cyberbullying ini kan baru-baru aja, maksudnya kayak happening ya, maksudnya baru kayak banyak dengar orang gitu ya. Karena kita tahu memang apalagi ini corona, kita habis covid ya, 2 tahun kita tenggelam dalam covid ya Kak ya, pasti kayak media sosial ini lebih banyak dipergunakan gitu kan. Dan di sini kita tidak bisa pungkiri Kak ya, karena kita ini memang seorang remaja yang belum menemukan jati diri. Jadi kita masih selalu mencoba-coba, apa sih ini, apa sih itu. Iya, penasaran terhadap hal-hal baru gitu ya Kak ya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, terkadang kita bisa melakukan cyberbullying atau melakukan kayak misalnya, wah kamu gendutan ya, itu merupakan suatu perundungan melalui media massa. Memang tidak secara langsung, tapi dia ngecotnya verbal. Iya, dan sekarang kan ada rasa-rasa insecure apa segala macam, dan ini menjadi bahan olokan gitu. Tanpa kita pungkiri memang insecure itu ada Kak. Maksudnya memang kita tidak bisa menyuruh dia tidak boleh insecure, karena orang ini harus memiliki mengupdate diri gini ya Kak. Jadi kita harus mengetahui, oh saya kurang di sini, berarti saya harus belajar di sini. Kalau tanpa insecure kita nggak bisa kan Kak, maksudnya kita tidak bisa merubah konsep perpikiran kita. Nah maka dari itu terkadang bisa menjadi ocehan-ocehan terkadang seperti itu. Maka dari itu memang kita ini harus mempergunakan gadget, HP ini harus benar-benar bahasa ya, bijak ya, bijaksana banget. Jadi kayak bukan kita yang dikontrol HP, kita yang mengkontrol HP. Jadi kita harus sebagai seorang remaja, sekarang kita ini remaja ya Kak ya, kita harus mempergunakan handphone itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Selain itu juga karena tadi sudah rekan saya jelaskan ya, kita harus mengontrol. Jadi kalau misalnya nih, kami mengajak nih sebenarnya buat teman-teman, kalau misalnya sedang lagi emosi tinggi-tingginya, seharusnya kita nih puasa jempol aja istilahnya. Jadi kurangi menggunakan gadget, karena kemungkinan besar bisa berdampak kepada orang lain, misalnya melalui komentar di Instagram. Jadi kita jatuhnya nanti bisa berdampak ke cyberbullying seperti itu. Jadi overthinking kan? Betul. Jadi muncul pikiran negatif kan. Awalnya tuh overthinking, makin lama mencoba-coba gitu. Nah oke, tadi kata Sukainah kalau orang-orang atau korban bullying harus berani speak up. Tapi pasti ada dong orang-orang yang nggak berani speak up. Iya memang benar. Yang menurut kalian? Oke, kita tidak bisa pungkiri ya Kak ya, orang-orang yang nggak berani speak up itu kenapa gitu kan? Karena memang ya itu tadi Kak, orang yang terkena tindak perundungan itu rasa percaya dirinya itu berkurang. Jadi dia itu merasa minder sama diri sendiri. Dia itu malu mengungkapkan perasaannya. Jadi di sini memang pentingnya konseling, atau kita bisa kalau kita ke SMA 2 sekarang ini kita memiliki guru BK yang memang ini merupakan tugasnya beliau dalam membimbing seorang anak, mendengarkan keluh kesah seorang anak ya. Memang kita ini tidak bisa memaksakan orang untuk membicarakan masalahnya dia, atau bahasanya ini kita kayak nyuruh dia berbicara punya masalah apa gitu ya. Nggak bisa Kak. Karena ya orang-orang ini kita nggak tahu kayak apa sih konsep berpikirnya, apakah dia ini percaya diri. Ya seperti saya ini ekstrovert ya, teman saya ini, rekan saya ini introvert gitu. Jadi kalau kami disamakan pasti susah gitu, pasti kayak akan riskan, jadi akan menjadi kayak suatu perbedaan ini. Jadi disinilah kalau ada seorang siswa yang tidak mau speak up, ini memang menjadi tugas seorang guru, terutama khususnya seorang guru BK. Nah, di sini itu pentingnya. Menanggapi hal ini ya dari saya, terkait takutnya mungkin sulitnya untuk speak up ya. Kita kenal nih, kayaknya ada 3 kata kunci untuk
memperjelas ini yang bagi korban ya, terutama yaitu malu, ragu, dan takut. Yang pertama, malu. Mengapa? Kemungkinan besar korban merasa kalau dia cerita masalah ini, karena mungkin materi yang menjadi perundungan ini sensitif banget bagi dia, akan memperjelas itu dan membuat ia tambah merasa malu lagi. Nah, kemudian yang kedua, ragu. Ragu maksudnya itu korban ini nih ragu nanti kalau dia sudah speak up atau cerita ke orang lain, kasus yang terjadi padanya itu nggak ditindaklanjuti, malah berhenti di situ. Nah, jadi muncul keraguan di dalam dirinya, kemungkinan. Kemudian yang terakhir adalah takut. Takut dalam hal ini, misalnya si pelaku perundungan ini kalau dia tahu kasus ini tersebar, dia akan melakukan tindakan yang lebih kejam atau lebih keras lagi. Iya, benar. Kemudian selain itu, takutnya juga tindak perundungan ini nih terus menerus tetap berjalan karena mungkin nggak ditindaklanjuti seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Oke, nah terakhir nih, kan sebagai duta pelajar sadar hukum, apa yang bakal kalian lakukan untuk meminimalisir kembali atau supaya tindak bully ini tidak semakin marak? Oke. Dari kacamata Duta Pelajar Sadar Hukum ya, karena kami posisinya sebagai DPSA, tentunya kami tidak serta-merta hanya menduduki jabatan sebagai duta, kami juga memiliki beberapa hal-hal yang mampu setidaknya meminimalisir, mencegah, dan menangani kasus perundungan. Nah, dalam hal ini nih, kami punya media sosial seperti bot Telegram, Instagram, dan blog. Betul. Mungkin 3 hal ini tadi bisa dijelaskan rekan saya dalam hal kita mengatasi, mencegah, dan menangani tindak perundungan. Baik, di sini ada Instagram ya Kak ya. Iya. Kebetulan kami memiliki akun Instagram guna biar hayalak ramai atau siswa-siswi ini melihat perkembangan kami. Maksudnya gini, kami telah melakukan sosialisasi. Pasti dia ini kepo, ada rasa kepo ya Kak ya. Jadi kayak, oh apa sih ini perundungan? Oh perundungan tuh begini, wah begitu ya Kak ya. Terus dengan adanya Instagram ini kita tahu memang kita ini harus update Kak. Ya sebagai duta pelajar sadar hukum ini kita tidak boleh kudet bahasanya ya. Kita ini harus update tentang hal-hal maupun negatif, positif. Kita harus mengkaji, melihat apakah ini harus ditindaklanjuti, apakah tidak, begitu ya Kak ya. Dan memang ini kemampuan dari kita ini sebagaimana gitu, apakah ini tindakan ini harus dilanjut ke sekolah atau ke hukum atau kemana, ini memang kita ini sebagai acuan, pelopor gitu ya Kak ya. Dan mungkin dari Instagram ini kita bisa DM, bahasa sekarang kita melakukan DM gitu ya. Itu tidak apa-apa Kak, boleh kita menerima semua pesan-pesan dari halayak ramai di akun Instagram kita. Jadi bebas Bebas semua orang banget, ya. semua orang Kak, semua orang. Mau sekolah dia dari mana, sekolah mau dia SD, SMP, SMA, kalau dia sudah punya Instagram boleh banget nih mampir ke akun Instagram kita. Karena mungkin dia nggak punya teman cerita. Iya kan, benar ya. banget Kak. Yang kedua tadi bot Telegram. Iya, bot Nah di Telegram. sini Kak, kita memiliki bot Telegram mengenai tentang perundungan. Maksudnya kita memiliki sobat konseling. Iya. Untuk bot Telegram kita itu namanya sobat konseling. Oh, oke. Nah, jadi sobat-sobat di sana apabila ingin melakukan konsultasi tanpa harus mengetahui kami siapa adminnya, Betul. jadi jangan ragu untuk konsultasi di bot kami karena sudah dipastikan kami memiliki informasi-informasi yang valid. Jadi apabila teman-teman semua dalam melakukan konsultasi ini sudah ditangani oleh orang khusus karena kami sudah bekerja sama melalui banyak pihak Kak, nggak hanya kami sendiri Kak. Betul. Jadi adminnya kami rahasiakan guna agar korban ini tidak malu atau kayak memang tidak ya tadi yang di Kak Dwi jelaskan, tidak merasa malu, takut ya kan ya, tidak merasa ragu bahkan. Jadi dia nih semangat dalam menceritakan halnya sehingga dia tidak meminimalisirkan pikiran-pikiran yang memang menjadi tekanan bagi dia. Dan yang ketiga ada blogspot ya Kak ya, atau Betul. website nih bahasa sekarang nih, website. Dan di sini website ini guna memberikan motivasi-motivasi tentang bahwa dampak perundungan itu berbahaya gitu ya Kak ya. Memberikan wawasan-wawasan tentang apa itu perundungan. Kalau kita melakukan perundungan ada loh pasal terjeratnya. Betul. Ya kan ya. Ada Kak, ada. Semua ini sudah ditangani langsung oleh hukum. Bahkan di Penajam sendiri ini sudah memiliki kekuatan, maksudnya yang memiliki hukum-hukum ini sudah dilihat, maksudnya
apabila orang ini melakukan perundungan, dia akan terjerat hukum itu bisa banget di sudah jelas banget, udah valid Kak. Dan di website ini kita menginformasikan tentang podcast kita yang nantinya akan lebih berlanjut nih Kak, mengenai informasi-informasi selanjutnya. Dan memang ini semoga dengan best practice kita ini ya Kak ya, 3 tadi ini merupakan best practice kita. Jadi dengan adanya ini semoga bisa menambah motivasi untuk khalayak ramai dan guna mencegah, meminimalisir tindak perundungan. Nah, oke. Terima kasih banyak buat Sukaina dan Dwi. Sebelumnya ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan buat Sobat Suara yang mungkin sekarang sedang ada dalam fase perundungan itu? Oke. Mungkin kalau kita istilahkan ya dalam bahasa Inggris nih ada istilah yang kayak gini nih. Try to talk with friends around you. Sometimes sharing with others can ease the burden that we feel. Maksudnya adalah terkadang berbagi dengan orang itu bisa menurunkan beban yang kita rasakan. Nah, karena itu makanya kami mengajak nih buat teman-teman, jangan sungkan, jangan ragu. Kalau kalian telah terkena kasus atau tindak perundungan sedang terjadi, jangan ragu, malu, ragu dan takut untuk menceritakan hal-hal tersebut. Tidak perlu, tidak mesti ke teman dekat, bisa ke orang tua atau keluarga atau misalnya ke psikolog atau psikiater seperti itu. Dan saran saya mengenai psikolog mungkin ada kaitannya dengan guru BK ya. Jadi BK jangan sampai ditakuti. Ya, benar. Ya, harus jadi teman ya. BK ini adalah bimbingan konseling. Di sini bukan berarti kita harus menakuti guru BK ya. Bahasanya, oh guru BK ini nanti marah-marah. Enggak. Guru BK ini tugasnya adalah membimbing. Jadi kalau ada sesuatu siswa yang melakukan yang terkena perundungan ya korban, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut ke BK karena BK ini sudah menjadi tugasnya untuk menanyakan hal-hal seperti ini. Jadi lebih ahli, bahasanya lebih ahli gitu ya Kak ya. Lebih paham banget cara iya benar, karena ini memang sudah menjadi tugas beliau ya. Jadi jangan takut sama BK karena BK bukan berarti kalian ini dimarahi, bukan sama sekali, tetapi kalian ini diajak bersama berinteraksi bahwa kita ini bisa bersosialisasi gitu Kak. Jadi mungkin itu saran penting sih Kak, karena sekarang ini ya, apalagi saya juga dulu pernah berspektif seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami kayak saya takut ke BK, saya takut kalau ke BK ini hanya orang-orang yang terkena masalah ya. Betul. Pasti pernah berspektif seperti itu kita Kak ya. Apalagi BK sekarang kalau ada masalah baru masuk BK gitu ya. Tapi itu jangan dibawa ke jenjang berikutnya. Itu salah sebenarnya. Itu iya pemahaman yang kurang tepat ya Kak ya. Karena memang tugas dari BK ini bukan untuk memarahi gitu, tetapi membimbing. Jadi kalau memang anak itu dimarahi, berarti memang cara membimbing seorang guru memang ini sudah seharusnya sepantasnya anak itu dimarahi gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, mungkin itu aja pesan-pesan dari kami, mungkin sedikit tambahan aja ya terkait BK itu tadi. Ini mungkin masih menjadi masalah ya, terutama siswa di SMA 2 di sekolah kita ini, bahwasanya hal-hal tersebut perspektif kita terhadap BK ini harus dirubah. BK banget. itu tidak menjadi musuh tapi adalah teman kita. Benar banget Kak, keluarga ya. Pak, kita di sekolah ini merupakan saudara ya, dan guru ini merupakan orang tua kedua kita setelah di rumah. Jadi kita harus memang selalu berinteraksi, bersosialisasi baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, terima kasih untuk Dwi dan Sukaina. Untuk teman-teman Sobat Suara, ini adalah podcast perdana tentang perundungan dan korelasinya dalam pendidikan di Indonesia. Jangan lupa untuk saksikan podcast selanjutnya. Dadah!